Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kegiatan pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 5 pada semester 1, di mana pada materi atau bab ini akan dibahas tentang zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Namun pada kesempatan atau kegiatan pembelajaran kali ini yang akan dibahas yaitu tentang zakat terlebih dahulu. Adapun tujuan dari pembelajaran pada materi ini itu diharapkan peserta didik mampu yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, bisa menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Nah, itulah dari beberapa tujuan pembelajaran yang ada pada materi tentang zakat ini. Pada kegiatan yang pertama, kita diharapkan untuk bisa mengamati gambar. Para siswa diharapkan bisa memikirkan apa yang mereka lihat pada gambar di samping atau pada gambar berikut ini. Kemudian, apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain ketika melihat gambar yang bertuliskan di situ ada keterangannya yaitu senang berbagi. Jadi ketika orang berbagi, baik itu orang yang dikasih ataupun orang yang memberinya, maka keduanya itu diharapkan dan sudah pasti akan merasa senang. Sehingga ketika kita mengamati gambar berikut, diharapkan siswa bisa untuk saling berbagi. Dan coba apa? Sebutkan apa saja yang sudah mereka bagikan kepada orang lain. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Ya, jadi di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa yang namanya harta itu berarti ketika sudah mencapai untuk mengeluarkan zakat, maka itu adalah sebagian hartanya milik orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Jadi khud di sini adalah perintah, fiil amr yang berisikan perintah dari Allah kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, suruh ambil. Ya, itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian syarat wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat.
Yang pertama yaitu tentu saja dia harus beragama Islam. Yang kedua baligh atau dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Kemudian yang kelima milik penuh atau al-milk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harta yang akan dizakatkan itu adalah sepenuhnya milik orang yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian mencapai nisab. Mungkin nanti akan dijelaskan tentang nisab. Dan yang terakhir yang merupakan syarat wajib zakat itu yaitu sudah berlalu selama 1 tahun. Ya, atau dengan kata lain haul. Ya, inilah adalah syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat. Ketika seluruh syarat ini sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis zakat. Terdapat 2 jenis zakat, yaitu yang pertama zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Yang kedua adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang nisab, yang tadi sudah disinggung di awal tentang syarat wajib zakat, yaitu diantaranya adalah sudah mencapai nisab. Nisab di sini pengertiannya adalah batas minimal harta yang wajib dizakati oleh orang yang mau mengeluarkan zakat. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Beberapa contoh nisab zakat. Yang pertama misalnya emas, itu 85 gram. Perak 595 gram. Kemudian perniagaan setara dengan nilai nisab pada emas. Ada juga misalnya hasil pertanian, yaitu nisabnya 527 kg kalau berbentuk beras. Nah, jadi nisab di sini ketika contoh misalnya emas itu belum mencapai 85 gram, misalnya 80 gram, maka belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau misalnya emas tersebut sudah mencapai 90 gram dan sudah berada di pemiliknya itu selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakat tersebut karena sudah mencapai nisab. Begitupun dengan harta-harta yang lainnya selain emas. Jika sudah mencapai 1 nisab, 1 tahun, kemudian nisabnya sudah terpenuhi, maka harta tersebut wajib untuk dizakat. Kemudian untuk menghitung zakat yang harus dikeluarkan oleh orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, di sini bervariasi karena tergantung daripada jenis harta yang akan dizakati. Contohnya pada zakat mal atau zakat harta itu 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Contohnya ada orang yang dia itu berniaga atau berdagang. Ketika dagangannya tersebut selama 1 tahun sudah mencapai misalnya sama atau melebihi dari nisabnya emas, maka berapa harta yang wajib dikeluarkan? Contohnya hartanya itu 100 juta, maka zakat harta yang dikeluarkannya yaitu 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab tadi, yaitu 2,5% dari 100 juta
jatuh sebesar 2,5 juta. Jadi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat yaitu 2,5 juta. Kalau misalnya barang dagangannya itu setelah dihitung ada 100 juta. Kemudian yang berikutnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu perhitungan zakatnya yaitu 1 sok atau 3, liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Kalau di Indonesia 3,5 liter itu sekitar 2,75 kilogram. Jadi harus melebihi dari 2,5 kilogram. Ya, karena kalau misalnya kurang maka zakatnya tidak sah. Kemudian zakat disalurkan kepada siapa saja, yaitu kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama fakir, kemudian miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, gharim, kemudian fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil, itu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya tersebut. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan materi ini yaitu tentang hikmah zakat. Zakat banyak memiliki hikmah atau manfaat, di antaranya yang pertama membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Kemudian memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir, di antara manfaat dari zakat itu menghapus sifat itu. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini tentang makna atau pengertian dari zakat dan juga syarat-syaratnya, cara menghitungnya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakat dan juga hikmah dari zakat tersebut. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.